Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Kembali lagi di Matematika kelas 10 bersama Ibu Enda Septiani. Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan coba untuk membuat histogram. Histogram bisa dibuat dari data kelompok sehingga dapat ditentukan batas tepi atas dan batas tepi bawah dari setiap kelasnya itu berapa. Maka dari itu, sebelum memulai membuat histogram, kita harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa data distribusi kelompok itu. Nah, di sini sudah ada unsur-unsur di tabel distribusi kelompok. Di sini sudah ada contoh tabelnya, yaitu terdiri dari 7 kelas. Di mana kelas yang pertama interval kelasnya dari 25 sampai 34 dengan frekuensi atau banyaknya data ada 6. Lalu kelas kedua 35 sampai 44 dengan frekuensi atau banyaknya data sebanyak 8. Sampai ke kelas terakhir yaitu kelas ke-7, interval kelasnya 85 sampai 94 dengan frekuensinya sebanyak 6 data. Nah, di sini ada unsur-unsur pada tabel distribusi data kelompok. Ada yang disebut dengan batas bawah. Nah, di sini kita kasih contoh batas bawah dari kelas pertama. Batas bawah dari kelas pertama adalah 25. Kita lihat, berarti yang disebut batas bawah adalah nilai awalnya dari setiap interval kelas gitu ya. Berarti batas bawah kelas kedua adalah 35. Batas bawah kelas ketiga adalah 45. Begitu seterusnya sampai ke batas bawah kelas ke-7 yaitu di 85. Lalu tepi bawah, ada juga yang disebut dengan tepi bawah. Tepi bawah kelas pertama adalah batas bawah dikurangi 0,5. Nah, tadi batas bawahnya adalah 25. Kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 24,5. Itu adalah tepi bawahnya ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan di histogram adalah tepi bawah ya, bukan batas bawah. Lalu ada juga yang disebut dengan batas atas. Nah, batas atas kelas pertama adalah 34. Kita lihat. Nah, berarti nilai akhirnya ya dari setiap interval itu disebut dengan batas atas. Ada juga yang disebut dengan tepi atas. Nah, kalau tepi atas rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Ya, kalau tadi tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5 ya. Jadi 34 ditambah 0,5 hasilnya 34,5. Lalu tabel di atas memiliki 7 kelas ya, 7 kelas yang tadi. Nah, ini yang Ibu bulatkan. Lalu panjang kelasnya adalah 10. Nah, dapat dari mana nih 10-nya? Dapat dihitung dari masing-masing interval kelas. Kita lihat. Interval kelas pertama adalah 25 sampai 34. Kita hitung aja 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 gitu ya. Berarti ada 10. Maka panjang kelasnya adalah 10 ya. Nah, sekarang kita coba membuat histogram. Di sini sudah ada langkah-langkah untuk membuat histogram. Yang pertama adalah kita harus buat dulu absis atau sumbu mendatar atau yang biasa kita sebut dengan sumbu X ya, untuk menyatakan nilai. Dan ordinat atau sumbu tegak atau kita biasa sebut dengan sumbu Y ya, untuk menyatakan banyaknya data atau frekuensi. Nah, langkah yang kedua adalah kita buat skala absis dan ordinat. Nah, ini yang sering Ibu tekankan nih ketika kalian membuat gambar grafik ataupun diagram, usahakan skalanya itu sama gitu ya. Misalkan dari 0 ke 1 itu 1 cm. Berarti 1 ke 2 itu juga harus 1 cm.
2/3 juga sama 1 cm gitu ya. Begitu seterusnya, baik itu X yang mendatar ataupun Y yang tegak gitu ya, harus sama skalanya. Lalu yang ketiga, kita buat batas kelas dengan menentukan tepi bawahnya. Nah, tadi tepi bawah kelas pertamanya adalah 24,5 ya, dari 25 dikurangi 0,5. Yang keduanya berarti 34,5. Yang ketiga berarti 44,5. Yang keempat berarti 54,5. Yang kelima 64,5. Yang keenam 74,5. Yang ketujuh 84,5. Ya, itu adalah tepi bawah dari masing-masing kelasnya. Lalu kita tinggal gambar histogramnya sesuai dengan data yang ada di tabel. Oke. Nah, di sini sudah ada contoh gambar histogramnya ya. Di sini karena tulisannya garisnya itu merah ya, dengan backgroundnya juga merah, jadi agak nggak kelihatan ya garis X dan Y-nya. Gini aja ya. Nah, untuk batang yang pertama di situ tertulis di paling bawahnya 24,5 gitu ya. Nah, harusnya 24,5 ini ada di ujung dari batangnya ya, di bagian yang Ibu bulatkan. 24,5, lalu di ujung sini adalah 34,4. 34,5 ya harusnya. Lalu di sini adalah 44,5, di sini 54,5, 64,5, 74,5, 84,5 sampai ke 94,5 ya. Hanya itu agak bergeser ya tulisannya. Tapi nanti kalian coba dibenerin lagi ya gambar histogramnya. Lalu tadi untuk kelas pertama ada 5 ya frekuensinya. Berarti di sini untuk 24,5 ada di 5. Lalu untuk kelas kedua, interval kelas kedua itu tadi 35 sampai 44 ya. Ada 8. Nah, ada 8. Tinggal kalian gambar aja, sesuaikan dengan frekuensinya. Untuk kelas ketiga ada 12, berarti di sini ada 11. Lalu untuk kelas ketiga itu ada 14 ya berarti. Lalu untuk kelas keempat ada 12, begitu seterusnya ya sampai ke kelas terakhir. Nah, oke. Berarti sudah selesai kita membuat histogramnya. Silakan, di sini ada satu tugas buat kalian. Buatlah histogram dari data di bawah ini. Lalu tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Nanti ketika kita tatap muka silakan dikumpulkan ya PR-nya. Oke, di sini sudah ada tabel frekuensi kelompok ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Silakan kalian buat histogramnya. Pertama, tentukan dulu tepi bawah dari setiap kelasnya itu berapa. Lalu buat gambarnya, jangan lupa skalanya harus sama ya. Oke, setelah itu baru dibuat histogramnya. Dan histogram itu nempel ya satu sama lain. Jadi kalau diagram batang itu terpisah antar intervalnya, antar batangnya. Kalau ini saling menempel satu sama lain ya, karena tadi di pojok-pojoknya ini merupakan tepi bawahnya dari setiap kelas. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.